Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Saibawa. Saya dari Prodi D3 Rekam Medis semester 1. Saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem respirasi. Definisi sistem respirasi: sistem yang membawa oksigen melalui jalan nafas kemudian ke alveoli, yang kemudian akan mengalami difusi darah untuk ditransportasikan. Fungsi pernafasan: 1. Mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh atau sel-selnya untuk mengadakan metabolisme. 2. Mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi sebagai sisa dari metabolisme kemudian dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang. 3. Melembabkan udara. Anatomi sistem pernafasan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, saluran pernafasan atas yang terdiri dari rongga hidung atau kafum nasi. Yang kedua adalah faring, yang ketiga adalah laring. Dan bagian yang kedua yaitu saluran pernafasan bawah yang dibagi menjadi trakea, bronkus, dan broncholius. Bagian ketiga yaitu paru-paru yang dibagi menjadi paru-paru dan alveoli. Dimulai dari bagian saluran pernafasan atas. Yang pertama yaitu rongga hidung atau kafum nasi. Rongga hidung adalah tempat masuknya udara menuju tenggorokan. Rongga hidung juga bertugas menjaga kelembapan suhu dan tekanan udara di sana. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir dan bulu-bulu hidung. Bagian rongga hidung dibentuk oleh tulang tengkorak yang membentuk dinding-dinding hidung. Rongga hidung sendiri terbagi atas dua bagian, yakni secara longitudinal oleh septum hidung dan secara transversal atau konka superior, medialis, dan inferior. Rongga hidung terdiri atas vestibulum yang dilapisi oleh sel submukosa sebagai proteksi. Yang kedua, rambut di dalam rongga hidung yang berperan sebagai penyaring udara. 3. Permukaan dinding lateral mengalami penebalan yang disebut konka. Konka sendiri berfungsi sebagai proteksi terhadap udara luar karena strukturnya berlapis. Sel silia yang berperan mendorong benda asing keluar dalam usaha membersihkan jalan nafas. Yang kelima yaitu atap rongga hidung. Terdapat mukosa olfaktorius yang mengandung sel-sel penciuman dan terhubung dengan saraf atau nervus olfaktorius. Fungsi hidung sendiri yaitu sebagai jalan nafas yang pertama. Yang kedua, pengatur udara. Yang ketiga, pengatur kelembapan udara atau humidifikasi. Yang keempat yaitu pengatur suhu. Yang kelima, pelindung dan penyaring udara. Yang keenam yaitu indera pencium dan resonator suara. Masih di saluran pernafasan atas. Dan yang kedua yaitu faring. Faring bertempat bagian belakang dari rongga hidung dan rongga mulut, berbentuk seperti tabung corong sebagai jalannya udara dan makanan. Merupakan tempat persimpangan antara jalan pernafasan dan jalan makanan. Bagian di mana pemisahan antara makanan dan udara terjadi terdapat di bawah dasar tenggorokan, di belakang rongga hidung dan mulut, setelah depan ruas tulang leher. Fungsi faring sendiri yaitu menyaring udara oleh rambut, getar atau silia, menyeimbangkan tekanan udara, dan tempat rangsangan bersin terjadi. Faring sendiri terdiri atas nasofaring, bagian yang berbatasan dengan rongga hidung. Yang kedua, orofaring, bagian yang berbatasan dengan rongga mulut. Dan yang ketiga yaitu laringofaring, bagian yang berbatasan dengan laring. Pengertian yang pertama yaitu nasofaring. Nasofaring adalah bagian atas tenggorokan atau faring yang terletak di belakang hidung. Nasofaring sendiri berbentuk seperti sebuah kotak berongga dan terletak di bagian lunak atap mulut atau soft plate dan terletak di belakang hidung. Nasofaring sendiri berfungsi untuk melewatkan udara dari hidung menuju ke tenggorokan yang akhirnya ke paru-paru.
Yang kedua yaitu orofaring. Orofaring merupakan bagian faring yang terletak di belakang rongga mulut, dilewati udara dan makanan sehingga berperan dalam sistem pernafasan dan sistem pencernaan. Pada bagian dinding lateral atau bagian kanan dan kiri terdapat tonsil palatina. Tonsil tersebut merupakan massa jaringan limfatik. Fungsi tonsil sendiri yaitu untuk melindungi dari infeksi. Yang ketiga yaitu laryngofaring. Laryngofaring atau hipofaring adalah bagian paling akhir faring dan tempat bertemunya saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Sehingga bagian ini dapat dilewati udara maupun makanan. Pada bagian ini terdapat pita suara dan epiglottis atau katup pangkal tenggorokan atau trakea, saluran pernafasan. Saat menelan makanan, epiglottis menutup laring sehingga makanan tidak masuk ke dalam tenggorokan. Namun sebaliknya, pada waktu bernafas, epiglottis akan membuka sehingga udara masuk ke dalam laring kemudian menuju tenggorokan. Masih di saluran pernafasan atas. Yang ketiga yaitu laring. Laring adalah bagian dari saluran pernafasan bagian atas yang merupakan suatu rangkaian tulang rawan yang berbentuk corong dan terletak setinggi vertebra cervicalis. Fungsi laring. Fungsi laring yang pertama yaitu menghasilkan suara. Dalam menghasilkan suara, laring memiliki organ yang disebut pita suara yang berperan sangat penting dalam pembentukan suara. 2. Mengarahkan makanan masuk. Laring juga berfungsi untuk membantu mengarahkan makanan masuk ke esofagus. Saat makanan, gerakan mundur lidah memaksa epiglottis kartilago pada laring untuk menutup glotis bagian tengah laring agar makanan tidak masuk ke paru-paru. Yang ketiga, melindungi saluran pernafasan. Di bagian pangkal laring terdapat epiglottis yang berfungsi sebagai katup pangkal tenggorokan. Fungsi dari katup pangkal tenggorokan sendiri yaitu membuka dan menutup trakea. Yang keempat yaitu penghubung faring dan trakea untuk menghubungkan faring dan trakea. Yang kelima yaitu respirasi atau bernafas. Selama proses pernafasan, beberapa bagian pita suara akan terbuka. Dan sekarang berlanjut ke saluran pernafasan bawah. Saluran pernafasan bawah yang pertama yaitu trakea atau batang tenggorokan. Trakea berbentuk pipa tabung, tersusun atas 20 tulang rawan yang berbentuk cincin yang kuat, tetapi fleksibel. Terletak bersebelahan dengan osofagus atau kerongkongan, yaitu saluran pencernaan. Trakea menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Fungsi utamanya yaitu sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Yang kedua yaitu bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan trakea yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Fungsi utama bronkus adalah menyediakan jalan udara yang masuk dan keluar paru-paru. Bronkus yang arah kiri lebih panjang, sempit, dan mendatar daripada yang sebelah kanan. Bronkus kanan akan bercabang menjadi tiga, yaitu bronchiolus, sedangkan bronkus kiri bercabang menjadi dua, yaitu bronchioulus. Bronkus sendiri, dinding bronkus terdiri atas 3 lapisan, yaitu jaringan ikat, otot polos, dan jaringan epitel. Seperti pada trakea, perbedaannya adalah bahwa dinding trakea jauh lebih tebal dan cincin tulang rawan pada bronkus tidak berbentuk lingkaran sempurna. Struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trakea, hanya tulang rawan bronkus bentuknya tidak teratur, dan pada bagian bronkus yang lebih besar cincin tulang rawannya melingkari lumen dengan sempurna. Selanjutnya yaitu bronchiolus. Bronchiolus adalah percabangan kecil-kecil dari bronkus. Sel-sel epitel berselia pada bronchiolus berubah menjadi sisik epitel. Pada bronchiolus ini sudah tidak terdapat cincin tulang rawan. Bronchiolus akan berakhir pada alveolus.
Fungsi utama dari bronkiolus yaitu mengalirkan udara baik yang mengarah ke paru-paru maupun yang keluar dari paru-paru. Selanjutnya paru-paru. Paru-paru terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru kanan atau pulmodextra yang terdiri atas 3 lobus dan 10 segmen. Yang kedua yaitu paru-paru kiri, pulmo atau pulmo sinistra yang terdiri atas 2 lobus dan 8 segmen. Paru-paru dibungkus oleh gelas selaput yang tipis yang disebut pleura. Selaput bagian dalam langsung menyelimuti paru-paru disebut pleura. Dalam pleura visceralis dan selaput yang menyelaputi rongga dada yang bersebelahan dengan tulang rusuk disebut pleura luar atau pleura parietalis. Di antara selaput tersebut dengan paru-paru terdapat cairan limfa yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan pada waktu mengembang dan mengempis. Selanjutnya yaitu alveolus. Di dalam paru-paru terdapat kantong udara sebagai tempat difusi gas, yaitu alveolus. Permukaan alveolus dilengkapi kapiler darah sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas. Merupakan saluran akhir dari sistem pernapasan, alveolus berupa gelembung udara. Pada bagian alveolus sendiri ini terjadi pertukaran oksigen dan dari udara bebas ke sel-sel darah dan karbondioksida dari darah ke udara bebas. Pertukaran ini terjadi secara difusi yang berhubungan dengan kapiler-kapiler darah pada paru-paru. Terdapat kurang lebih 300 juta alveolus. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.